Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 01 Bandar Jawa, yang saya hormati pengajar praktek Bapak Ahmad Munawir SPD, serta yang saya hormati pula yang saya banggakan rekan-rekan tenaga pendidik dan pendidikan SDN 01 Bandar Jawa. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberi nikmat sempat dan nikmat sehat bisa berkumpul di acara kegiatan pendampingan individual pendidikan guru penggerak angkatan 10. Salawat serta salam selalu kita junjung kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita dan sahabatnya di akhir yaumul qiyamah. Amin. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan terlebih dahulu acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, keempat sambutan oleh Kepala SDN 01 Bandar Jawa, kelima sambutan oleh pengajar praktek, keenam pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak, dan yang ketujuh penutup. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan sesuai dengan harapan. Amin. Untuk acara yang selanjutnya, semua audiens dipersilakan berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Aditya Yoga Perwira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini wa ziyadatan fi jazaa wa barakatan fi rizqi wa rahmatan qawlan wa rahmatan amdan wa maghfiratan ba'da. Allahumma habib alaina fi samawati wa najjana min an-nar wa af'alna fi zalika. Allahumma irfa'na wa la amra wal fahsha wal munkar wasiyya wa shajara wa inna wa minha wa min balagina hadha
خاصة لبلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala SDN 01 Mojokerto untuk Gubernur Amalia SPDST. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Munawir selaku pengajar praktek di Penggerak Angkatan 10 tahun 2024, yang saya hormati, saya banggakan rekan guru SD 01 Banjarnegara. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2 pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu untuk pemaparan visi dan prakarya perubahan guru penggerak. Itu tanggal Kamis tanggal 13 Juni 2024. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kenikmatan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ahmad Munawir selaku pengajar praktek guru penggerak dari Ibu Tati Supriyati SPDI yang menjadi guru penggerak tahun angkatan 10 tahun 2024. Yang kedua yaitu kami menyampaikan untuk kegiatan yang pertama, saya mohon maaf waktu itu tidak bisa untuk mengikuti atau mendampingi kegiatan dari Bu Tati karena kebetulan waktu itu ada kegiatan rapat kedinasan. Yang ketiga yaitu kegiatan pada hari ini dengan pemaparan visi dan prakarya perubahan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Kami selaku kepala sekolah hanya mendorong kepada guru penggerak Bu Tati, mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat dan selama ini alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, dan setiap ada kegiatan Bu Tati tidak segan-segan untuk selalu konsultasi dengan saya selaku kepala sekolah. Jadi pada kegiatan guru penggerak selama ini alhamdulillah Bu Tati sudah melaksanakan dengan baik dan tidak meninggalkan tugas utamanya, yaitu sebagai guru untuk memberikan untuk memberikan materi kepada anak didiknya Bapak. Jadi kami rekan guru berterima kasih kepada Bu Tati, juga kami mendorong untuk kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh dari Bu Tati bisa ditularkan kepada rekan-rekan kami di SD 01 Banjarnegara, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dari guru atau pendidik di SD kami. Mudah-mudahan sebagai motivasi bagi rekan-rekan guru yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, seperti Bu Yulia, kami juga mendorong Pak, apabila nanti ada program lagi, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti untuk yang lain. Ini sebagai motivasi bagi kami semua. Mungkin hanya ini Pak saya sampaikan.
Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Nur Amalia selaku Kepala Sekolah SD 01 Bajadara, Bapak dan Ibu Guru SD 01 Bajadara yang saya hormati, serta yang saya banggakan Ibu Tati Sugiyati SPDI selaku CGT Angkatan ke-10 di Kabupaten Pemalang. Marilah yang pertama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 ruang kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Ahmad Maruf. Saya bertugas di SD Negeri 01 Keramat Pemalang, bukan Keramat karena ada Keramat di Keramat Pemalang. Saya di sini bertindak sebagai pengajar praktik. Jadi kalau guru penggerak itu aktornya banyak, ada pengajar praktik, ada fasilitator, ada instruktur, banyak aktor yang mendukung program guru penggerak untuk menciptakan seorang guru penggerak tidak hanya belajar mandiri. Jadi Bupati selaku kepala guru penggerak itu ada belajar mandiri bersama fasilitator di LMS di internet gitu. Kemudian belajar praktiknya dengan pengajar praktik, mempraktikkan apa yang sudah didapatkan selama belajar bersama fasilitator, belajar modul-modul, bukan modul untuk belajar sekitar ada 10 modul ya, 10 modul, ada modul 1 sampai 2 sampai 3 itu ada 10 modul yang dipelajari dan dipraktikkan. Belajarnya bersama fasilitator, instruktur, praktekkan, diimplementasikan di sekolah sama pengajar praktik. Salah satunya kegiatan hari ini yaitu pendampingan individu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sesuai jadwal akhirnya ini molor ya, tadi aslinya jadwalnya jam 10 ya, saya mau luncur tadi di Expo itu jam 9 itu mau luncur, ternyata ada grup PA mendadak grup kepala sekolah, akhirnya ya udah mengikuti karena harus hadir, ada rapat penting yang harus disikapi oleh satu dari, sehingga tadi saya mengikuti rapat sebentar dan minta izin tadi aja tidak punya izinnya kan kita karena sudah jadi di sini saya harus menyampaikan ke sini. Tidak apa-apa, nanti kita berarti nanti jamnya bisa bergeser. Kalau di pendampingan individu itu 3 jam atau 4 CP 1 CP nya 45 menit, jadi 3 jam pendampingan. Kalau CP nya bagus malah pendampingan ditambah 5 jam karena banyak yang perlu didiskusikan, perlu dibicarakan langsung gitu. Karena namanya belajar kan kadang ini belum apa diferensiasi pembelajaran seperti apa sih, dari diskusi masih bingung cara membuat asesmen awal itu bagaimana, kemudian diferensiasi konten itu bagaimana. Itu kalau diskusi kan bisa panjang mungkin lebih bermakna. Pada sesi kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan berdiskusi tentang visi, baik visi guru penggerak maupun visi sekolah. Mengapa ini penting Bapak dan Ibu? Karena visi merupakan goal atau tujuan dari sekolah. Tanpa adanya visi, kita nanti berjalannya akan berbeda-beda. Ada yang inginnya ke selatan, ada yang inginnya kemana, tujuannya nanti berbeda-beda. Kepala sekolah inginnya ke Semarang, Bupati inginnya ke Purwokerto, ya berbeda-beda. Nah, kali ini kita belajar apa itu
untuk membuat sebuah visi bersama. Walaupun di sekolah sudah punya visi ya, di sekolah sudah punya visi. Kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi membuat sebuah visi. Nah, visi ini nanti coba disesuaikan ataupun direfleksikan dengan visi sekolah. Visi sekolah sudah lama mungkin sudah lama sekali. Apakah masih perlu digunakan atau perlu disesuaikan kembali, dielaborasi lagi? Karena visi merupakan ibarat kata itu, kalau mau panah itu berarti dia tujuan panahnya itu. Tujuan panah ini karena itulah visi yang akan kita tuju. Visi sangat penting untuk kita mengajukan bersama dan harus kita capai bersama. Visi juga yang membedakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Sekolah yang di situ anak-anaknya contohnya dari nelayan, dari lingkungan sekolah nelayan, dia mungkin visinya beda dengan visi sekolah yang contoh di SD Mulia 14 di situ banyak inklusinya, di SD Mulia 14 banyak inklusinya contoh. Itu yang jelas pasti akan berbeda. Di inklusi, anaknya anak inklusi, pasti harapan kita selaku guru inginnya murid-murid itu seperti apa kan beda. Tidak mungkin akan disamakan antara sekolah yang inklusi visinya dengan sekolah inklusi. Jadi salah satu ciri visi itu untuk membedakan sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Ya, nanti visi kok sama semua ya, namanya tujuannya harus ada yang membedakan. Ini pinginnya sekolah saya murid-murid itu inginnya seperti apa sih? 10 tahun, 5 tahun ke depan di sekolah kita guru-gurunya inginnya seperti apa sih? Apa kritis? Anak-anaknya kritis, bernalar kritis, atau mandiri, atau kolaborasi yang pengen diinginkan seperti apa? Atau anak-anak yang pandai teknologi kan bisa saja. Nah, kita seperti apa, guru-gurunya seperti apa? Nah, kali ini kita akan belajar itu, akan berdiskusi itu yang akan dipimpin oleh CGP Ibu Tati Sugiyati yang tentunya sudah belajar tentang cara membuat visi. Beliau juga sudah punya visi guru penggerak. Nah, pada hari ini beliau akan memimpin salah satu peran dari CGP adalah mampu menggerakkan orang lain. Jadi selain menggerakkan diri sendiri, mengembangkan diri sendiri, juga bisa mengembangkan orang lain. Itu salah satu peran dari guru penggerak di modul 1.2. Karena apa ya, kemampuan menggerakkan orang lain ini salah satu keunggulan dari calon guru penggerak. Sehingga nanti ketika sudah lulus guru penggerak mampu menggerakkan komunitas di sekolah tadi diajar itu ya, program guru penggerak. Walaupun ini belum ada lagi ya, belum ada lagi angkatan ke-12 belum muncul ya, belum muncul. Terakhir ini angkatan 11. Mungkin nanti ketika ganti presiden begini sudah perhatikan itu nanti mungkin akan diteruskan atau akan dievaluasi tergantung nanti kebijakan pemerintah. Baik Bapak Ibu, untuk meningkat waktu nanti bisa didiskusikan dengan yang dipimpin oleh Ibu Tati Sugiyati. Visi ini ketika nanti ada perubahan, ketika menginginkan Bapak Ibu ada perubahan visi, diskusi kali ini bisa ditindaklanjuti. Jadi tidak hanya berhenti di sini, ataupun mau berhenti juga boleh. Ini masih bersifat diskusi ya, masih bersifat diskusi. Tapi kalaupun mau digunakan untuk menelaah kembali visi yang sudah ada, yang nanti bisa dilanjutkan dengan program komite, wali murid dan sebagainya yang menginginkan atau perubahan visi. Saya kira dari saya itu sebagai pengantar, nanti di akhir saya akan merefleksikan kegiatan diskusi pada sesi kali ini. Dari saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh Bu Tati Sugiyati, SPDI. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Banjardowo, Ibu Nur Amalia SPD SD. Yang kami hormati pengajar praktik Bapak Ahmad Munawir SPD. Yang kami hormati semua rekan guru. Terima kasih atas waktunya memenuhi undangan kami dalam rangka kegiatan pendampingan individu 2 pendidikan guru penggerak angkatan 10, pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak hari ini Kamis 13 Juni tahun 2024. Marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kegiatan hari ini walaupun tadi ada sesuatu hal, insya Allah itu bukan menjadi suatu halangan. Semoga kedepannya dilancarkan dan dimudahkan. Salam serta sholawat tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kelak di yaumul akhir kita bertemu di surganya Allah. Amin. Pada Bapak Ahmad Munawir SPD, saya selaku CGP Bapak mohon petunjuk apabila nanti dalam rangka pemaparan diskusi visi dan prakarsa perubahan ada hal yang perlu diperbaiki atau masukan atau apa saja yang berpositif, jadi mohon bimbingannya Bapak. Terima kasih juga Ibu atas semua waktunya dan tenaga juga pikirannya untuk kegiatan saya. Teman-teman, tidak ada yang bisa saya ucapkan, hanya terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan semua. Oke, kita awali diskusi tentang pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya perkenalkan, tadi beliau Bapak Munawir ini, mohon maaf saya tidak punya fotonya yang utuh, ambil profil dari Bapak ini saya. Ini beliau adalah bertugas sebagai kepala sekolah di SDN 01 Taman. Beliau tadi sudah menyebutkan beliau adalah pengajar praktik saya yang luar biasa cerdasnya. Saya bersyukur mendapatkan pengajar praktik beliau. Saya yang cerewet ini belajar IT baru ya Pak, mohon maaf. Jadi begitulah, inilah saya. Ini saya tidak paham. Ya, saya biar itulah bisa menarik yang melihat. Oke, katonom Pak maksudnya. Ini teman-teman saya yang satu kelas ini, pengajar praktiknya ada Bapak beliau, Pak Ahmad Munawir dan Bapak Muiz. Ini teman-teman saya itu dari SMP yang 1, 2, lalu satunya lagi Mas Rakil ya, ini ya, oh ya, ini dari SMP. Yang dari SDIT ini, Ibu ini kepala sekolah SDIT. Yang lainnya ini SD inklusif Mulyarejo. Ini dari Bode, ini dari Watu Kumpul, ini Pemalang, Widuri. Lalu ini saya sendiri yang paling tua ya. Ini paling tua saya ini. Tidak apa-apa, tua bukan berarti tidak boleh ikut belajar, biar menambah kepandaian saya dalam dunia pendidikan melalui CGP maupun melalui pengalaman berbagai baik dari teman-teman rekan guru, dari Bapak Ibu kepala sekolah dan lain-lainnya. Oke, sebelum diskusi kita mulai, akan saya berikan kesepakatan bersama biar enak semua. Di sini ada peserta aktif dalam kegiatan. Monggo, setuju apa tidak? Silakan. Lalu menghormati pembicara dan peserta lain. Ada berbicara, boleh makan dan minum. Ini boleh makan dan minum karena walaupun mohon maaf seadanya, silakan dimakan, diminum, tapi jangan sambil tidur. Takut kesengguk ya. Menjaga kebersihan kelas, ini tolong nanti kebersihannya tetap dijaga biar kita biasa membudayakan budaya positif. Kemarin sudah
Jadi kita harus memberikan contoh kepada siswa-siswa kita. Mohon maaf, apa ada perlu tambahan lagi dari kesepakatan kelas ini? Ada. Oh ya Ibu. Ya itu dari minimal sudah bagus, tapi perlu ditambah lagi. Oke. Itu agar peserta tidak boleh meninggalkan ruangan ini sebelum Oke. acara Ini selesai. ditambahin. Ini tuh. Maka dari kepala sekolah bahwa peserta harus tetap di tempat sampai kegiatan diskusi ini selesai. Setuju Bapak Ibu? Setuju Ibu Winanse? Oh ya, terima kasih Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum itu biar tidak tegang, tadi sudah dibilang tegang, ini biar tidak tegang. Kita ice breaking dulu. Jangan kaget, yang difoto ini bukan saya. Maksudnya biar tidak bosan. Mohon maaf, kalau saya terus takutnya bosan ya. Jadi tak kasih wajah yang mirip Mbak Puji nih, Bu Puji nih. Nih, mesem. Ya, kayak Bu Titik. Oke, apa ekspresinya? Tenong. Nah, ini sebuah permainan. Iya, tolong ini siapa yang bisa menjawab? Harta paling berharga. Apa harta paling berharga? Pertanyaannya ada 3 ungu ditambah 1 hijau. Jadinya apa? Siapa yang bisa menjawab? Tidak usah takut, nggak ada yang salah di sini. Mau ini permainan. Ayo siapa? Bebas. Ayo. Pertanyaannya 3 ungu ditambah 1 hijau. Jadinya apa ya? Jawabannya. Ayo. Bebas. Apa jadinya? Ya, boleh. Jadinya apa Mas? Ajo? Ya, terserah. Merah, oke, merah untuk Pak Ajo. Terima kasih. Masih belum betul. Siapa lagi? Ayo siapa? Ayo Win. Iya. Kata paling berharga keluarga. Betul, harta paling berharga keluarga. Tapi kok bicara ada warna ya Bu? Iya, kenapa harus ada warna? Di sini kok ada warna ungu, ada warna hijau. Jadi oranye. Oh, jadi oranye. Tepuk tangan untuk semuanya ini. Oranye, tapi mohon maaf, oranye ternyata belum. Apa? Oh, biru mendekati. Oke, sekarang kita tampilkan saja jawabannya. Jawabannya harta paling berharga 3 ungu ditambah 1 hijau. Jadinya ada yang merah, ada yang oranye, ada yang biru. Bu Im apa Bu Im? Senangnya warna apa Bu Im? Biru. Pink. Putih. Oke lah, berarti tet. Nah, itulah harta paling berharga yang dimaksud aku tadi adalah uang. Saya ngaku uang apa enggak ya? Tapi warnanya ini apa? Sama merah. Kalau itu karena itu warna pun mewakili masing-masing uang. Yakni ungu mewakili 10.000. Tadi kan ada 3 nih. Berapa? Ya. Yang hijau itu 20.000. Setelah menambahkan 3 ungu dan 1 hijau, maka hasilnya adalah biru. Lanjut diskusi kita. Nah, di sini Bapak dan Ibu sebelum memasuki diskusi visi dan prakasa perubahan CGP, saya akan memberikan kalimat rumpang. Apa kalimat rumpang? Coba di sini Bapak Ibu perhatikan, masih ada titik-titik. Berarti Bapak dan Ibu disuruh apa? Melengkapi. Tidak usah takut harus apa ya saya jawabnya. Apa sih jawabnya ini? Nah, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, nanti tolong panjenengan semua
tulis di kertas yang akan saya bagikan, lalu kemudian tak tempelkan, nanti panjenengan tempelkan di depan. Oke, kalimatnya perhatikan, kita menginginkan murid-murid yang titik-titik. Itu kalimat lupa belum memenuhi standar. Biar bisa memenuhi standar, saya minta tolong sama panjenengan untuk melengkapinya. Oke, sudah Bapak Ibu? Oke, silakan tolong tempelkan jawaban Bapak dan Ibu guru di depan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ini jawaban dari kalimat rumpang yang pertama, yaitu apa, nanti sekalian aja ada 6 pertanyaan rumpang. Jadi nanti biar cepat selesai kita bahas ya. Yang kedua yaitu, nah ini, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Oke, nanti lagi. Silakan kalau sudah tempel ke depan. Oke, ya sudah. Terima kasih. Biar semangat, tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut kalimat rumpang yang ketiga. Nah, di sekolah kita mengutamakan apa? Oke. Yang sudah, silakan tempel ke depan. Pertanyaan nomor 3, monggo. Pertanyaan keempat, kalimat rumpang keempat. Maaf, kalimat rumpang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Iya, tak bagi lagi. Kalau sudah, silakan untuk yang jawaban nomor 4, kalimat rumpang, melengkapi kalimat rumpang yang keempat. Silakan. Berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk, panjenengan sebagai warga sekolah di sini yakin untuk apa? Monggo. Silakan yang sudah bisa ditempelkan untuk kalimat rumpang yang kelima. Ini kalimat rumpang yang terakhir. Nah, ini silakan panjenengan, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Ya. Oke. Ya, silakan kalimat rumpang yang keenam. Silakan pasang. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu guru semuanya yang telah melengkapi kalimat rumpang yang saya paparkan di depan layar. Kita kembali ke kalimat rumpang yang pertama. Oke, kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik. Nah, inilah kelengkapan dari panjenengan. Berakhlak, mulia, dan bertanggung jawab. Ya, ini ya Bu. Kemudian religius, kreatif, berprestasi, berkarakter. Murid yang berakhlak mulia, berakhlak dan pintar ini.
baik, cerdas, dan bahagia. Itu cerdas, kreatif, aktif dalam pembelajaran. Oke, kemudian kelengkapan kalimat penumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titipan Tuhan untuk kita didik dengan baik. Luar biasa, amanah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Semuanya pandai, punya semangat, penyemangat maksudnya ya. Murid kita percaya itu murid sebagai penyemangat. Ini anak yang pintar asal dapat bimbingan yang baik. Betul sekali ini. Pintar tentu keinginan kita. Percaya Bu, murid itu pintar semua, dasarnya itu pintar. Pintar kan tidak hanya pada kognitif saja, banyak kepandian-kepandian yang anak didik kita punya di skill yang lain. Lalu murid adalah anak hebat, betul. Anak-anak yang perlu dibimbing, ini betul semua, tidak ada yang salah. Terima kasih. Kemudian kalimat penumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Nih, terima kasih sekali. Kekompakan dan kerjasama, sopan santun dan kedisiplinan. Di sekolah kita mengutamakan hal-hal yang tadi Bapak Ibu guru tulis ya. Mendidik, mengajar, dan melatih agar siswa menjadi manusia yang berkarakter. Kepentingan pendidikan, etika, mengutamakan etika, adab, dan tanggung jawab. Lalu kebebasan berpendapat, ya. Kerjasama dengan rekan guru, kepentingan pendidikan berkarakter. Ini Bapak dan Ibu sudah luar biasa, bisa memahami. Kemudian kita ke kalimat penumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Nah, dilarang berkelahi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini jangan ada bully. Menjadi anak yang pintar dan sukses membutuhkan pengorbanan, yaitu belajar. Kemudian kemandirian menciptakan karakter anak. Sekolah adalah tempat belajar mencapai prestasi. Sadar bahwa tujuan bersekolah untuk belajar. Ini sadar dari internalnya sudah ada. Sekolah awal menuju kesuksesan dan menjadi pintar. Ini terima kasih. Kemudian kalimat penumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, sehat, dan menyenangkan. Begitu ya Bapak, yang kemarin sudah pas penerapan budaya positif, masih kemarin ya. Terima kasih. Kemudian berperilaku sopan santun. Sekolah menjadi berprestasi, ya. Meningkatkan kemajuan pendidikan di sekolah tersebut, memberikan yang terbaik demi kemajuan kualitas pendidikan di SDN 01 Banjartowo. Saya yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan. Luar biasa, menciptakan sekolah yang unggul. Ini dari kalimat-kalimat ini nanti akan kita diskusikan bareng. Selanjutnya kalimat penumpang yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu penting, maka perlu peningkatan prestasi. Belajar dengan sungguh-sungguh, meningkatkan prestasi yang baik, harus menjaga nama baik sekolah. Tugas adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Lalu menjaga kebersihan sekolah, salah satu tujuan pendidikan sekolah. Pembulian tidak boleh dilakukan, mohon maaf. Iya, belajar dengan sungguh-sungguh,
meningkatkan prestasi yang baik. Pendidikan dapat meminimalisir angka kebodohan, bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Menghasilkan pendidikan berkarakter itu hal yang prioritas. Terima kasih. Prioritas berkarakter. Oke, dari kalimat-kalimat rumpang tadi kita akan ke visi sekolah. Di sini visi sekolahnya, ini keluarga besar dari SD kita tercinta, ya, kita sangat menghargai dan mencintai beliau, ibu kepala sekolah. Juga kita harus saling menghargai karena kita keluarga besar SDN 01 Banjardoa. Dari kalimat-kalimat rumpang yang panjenengan semua lengkap ini, coba kita lihat visi sekolah kita. Ibu dan bapak semuanya, inilah visi sekolah kita. Ini visi sekolah kita ini. Visi sekolah SDN 01 Banjardoa. Terciptanya peserta didik yang cerdas, terampil dan berakhlak serta budaya bangsa. Coba perhatikan dari visi-visi ini, apakah jawaban-jawaban bapak dan ibu sudah mewakili dari visi-visi tersebut? Yes or no? Apakah sudah selaras dengan kalimat rumpang yang telah bapak dan ibu tadi tulis? Selaras ya tadi ya? Iya, berarti jawabannya yes. Oke. Walaupun nanti apakah kita gali lagi, kita telah lagi visi sekolah itu dengan kondisi sekarang. Apakah masih bisa dipakai terus, ataukah nanti kita bareng-bareng berdiskusi mau menambah atau bagaimana, nanti kita bicarakan selanjutnya. Oke, inilah visi guru penggerak, di mana tadi visi sekolah terciptanya peserta didik yang cerdas, terampil dan berakhlak serta berbudaya bangsa. Saya mempunyai visi mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, berakhlak mulia. Dalam kurung saya pakai istilah ras ya di sini karena saya berpikiran semakin luar biasanya zaman kita, semakin tua harus kita meningkatkan yang lagi viral, yaitu tentang perbedaan, salah satunya yang dibedakan adalah ras ya. Nah, tapi ras di saya ini adalah akronim dari religius, cerdas, berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke Bapak dan Ibu, sekarang tadi dari visi saya dengan visi sekolah itu hampir selaras ya. Di sini saya hanya 3 poin tapi disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Oke Bapak dan Ibu, kita ice breaking dulu, silakan berdiri. Oke, ice breaking dulu. Di sini saya mau pakai tepuk. Ada tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk gimana kalau panjenengan digigit nyamuk? Gini ya. Oke. Kalau gajah kan besar nih, gendut. Nah, kalau mau nangkuk kira-kira bisa apa enggak? Nah, pakainya kalau peluk. Tepuk gajah. Pakai gini ya. Karena gajah itu lebar, seperti saya, lebar gini. Nah, kalau tepuk jerapah, karena jerapah dalam gambar kan panjang, makanya tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Begini ya, tepuk jerapah. Gitu aja. Oke. Cara mulai. Saya pakai tepuk yang biasa lagi musim nyamuk ini. Saya gemes sama nyamuk sampai saya katal-katal begini. Oke, saya lampiaskan di sini. Tepuk nyamuk, tepuk gajah, tepuk jerapah, tepuk gajah, 2 kali tepuk gajah, sambil bicara, gitu. Oke, oke, ulangi. Tepuk jerapah,
tidak dengar. Yang sakit gigi biar sembuh. Oh ya, mau ditambahin tepung monyet. Tepung monyet seperti apa? Oh, tepung monyet. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Tadi visi guru penggerak ini Bapak Ibu yang akan kita diskusikan bareng-bareng tentang visi guru penggerak. Tadi sudah saya bacakan, mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, berakhlak, ya, sesuai dengan berakhlak mulia, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Di sini visi saya sebelumnya itu harus mengenal ini prakarsa perubahan. Ini adalah awalan dari membuat suatu tujuan agar kita mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu ini simbol dari profil pelajar Pancasila. Di sini tadi saya mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas dan berakhlak mulia. Nah, di prakarsa perubahan saya menguatkan. Menguatkan di akhlak mulia. Di samping saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, saya juga sebagai guru di sini yang membina langsung sebagai TP2K, Ibu ya. Jadi saya menekankan di sini begitu banyaknya hal-hal yang sudah menambah pemikiran anak-anak didik kita melalui medsos tanpa didampingi orang tua. Oke, di sini saya menguatkan akhlak mulia. Nah, dengan apa saya menguatkan akhlak mulia? Saya melakukan pembuatan visi dengan akronim BAGJA. Ini BAGJA itu akronim dari buat pertanyaan, itu B-nya ya. B-nya itu buat pertanyaan. A-nya ambil pelajaran. BAGJA bukan bejo atau bagyo ya, bukan, ini BAGJA ini. Lalu G-nya apa? Gali mimpi. Nih, saya simpulkan dengan bintang, bermimpi. Nah ini, kita bisa mimpi tadi dengan wujudkan visi, tujuan kita, mimpi kita. Ini tadi. Lalu J-nya apa? Jabarkan rencana. Ketika saya punya mimpi, saya harus menjabarkan rencananya apa saja. Nah, setelah itu kita ke A dengan simbol semangat, berapi-api ya. Ini atur eksekusi. Kita bahas bersama-sama kalimat-kalimat apa dan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk melakukan visi yang saya buat. Oke, di sini kita awali dengan B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang saya lakukan untuk meningkatkan nilai akhlak mulia pada peserta didik? Di sini tindakan saya lakukan melakukan kolaborasi antara rekan sejawat, orang tua, siswa, masyarakat agar mendapat dukungan. Kemudian bagaimana pembiasaan yang harus diterapkan agar ada peningkatan nilai akhlak mulia pada peserta didik? Jawabannya tindakannya apa? Pendidikan yang saya lakukan pembiasaan menghargai orang tua dan guru ketika di rumah dan ketika di sekolah. Guru memberikan materi pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini ya, dari buat pertanyaan, bagaimana pembelajaran yang harus diterapkan agar menyenangkan? Itu tindakan yang saya lakukan dengan pendidikan, memberikan model pembelajaran yang variatif, menarik, dengan memanfaatkan media, dengan memperlihatkan tontonan dari film yang berkaitan dengan sikap nilai akhlak mulia. Ini tindakan-tindakan saya ketika saya membuat pertanyaan yang saya tuangkan untuk visi guru penggerak saya. Kemudian A
mengambil pelajaran. Apa pertanyaannya? 1. Aktivitas apa saja yang mampu mendorong meningkatkan nilai akhlak mulia dan pembelajaran yang menyenangkan? Nah, tindakan apa yang saya lakukan? Mencari contoh-contoh nyata kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang meningkatkan akhlak mulia. Panjenengan tanpa sadar sudah melakukannya. Ketika masuk kelas berbaris, masuk kelas salaman dulu. Itu juga sudah tanda berbakti kepada orang tua di sekolah, yaitu guru. Kemudian keterampilan apa saja yang sudah guru miliki dan membantu guru untuk mewujudkan peningkatan nilai-nilai akhlak mulia melalui pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu memberikan contoh dan suri tauladan dalam bersikap, berbicara, dan suri tauladan lainnya. Ini kadang-kadang kita juga harus ingat bahwa kita menjadi suri tauladan, jadi hindari perkataan-perkataan yang tidak dapat dicontoh. Oke, kemudian gali mimpi. Saya memimpikan apa? Inilah. Bagaimana jika semua warga sekolah mampu mewujudkan peningkatan nilai-nilai akhlak mulia melalui pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan? Ini kemudian kita lakukan apa? Berkolaborasi dengan semua warga sekolah secara proaktif. Tanpa berkolaborasi, nonsen ya, tidak mungkin. Mengupayakan peningkatan nilai-nilai akhlak mulia dalam pembiasaan dan pembelajaran. Pertanyaan dari gali mimpi yang kedua, bagaimana kita dalam bersikap menjadi suri tauladan yang baik di hadapan murid? Berusaha menjaga sikap ketika bercanda ini dengan sesama rekan guru atau teman sejawat, agar ketika murid ada yang memperhatikan, tidak menunjukkan hal yang tidak sengaja kita lakukan, misalnya berucap kasar atau mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengar oleh murid. Ini tujuannya kita bercanda, tapi kadang-kadang kita lupa ada murid yang mau ke kantor tanpa sengaja. Ini kadang-kadang juga pernah terjadi, tapi mudah-mudahan tidak terulang lagi di negara bagian barat, maksudnya sekolah negara bagian barat, tidak di sini. Itu kadang-kadang lupa bercandanya. Nah, ini jangan sampai anak bu guru saya tadi bilang begini bu. Nah, itu takutnya nanti aku mau niru gitu. Nah, ini akhlak mulia harus kita gali buat impian kita mempunyai murid yang betul-betul lahir batin memiliki akhlak mulia dan dapat diterapkan di mana saja. Lalu jabarkan rencana apa saja, bagaimana cara kita mulai melakukan kegiatan 5S. 5S itu apa saja Ibu? Salam, sapa, senyum, apa lagi? Ayo. Salam, sapa, senyum, santun, satunya sopan. Ada lagi tambahan juga, ada 7, tapi di sini saya bertahap saja dulu. 5S. Kapan waktu yang tepat dalam melakukan peningkatan kepada murid untuk berusaha memberikan pemahaman nilai akhlak mulia kepada murid? Ini tadi 5S bisa kita lakukan dari pembiasaan setiap hari. Kalau kita bisa memberikan contoh tetap sopan santun, murid pasti akan meniru sebagai budaya kebaikan di sekolah. Kemudian kapan waktu yang tepat? Nah, ketika KBM, ketika kegiatan belajar mengajar, terutama ketika mapel saya sendiri dan mapel PKN, di mana mapel-mapel tersebut sering memberikan materi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang menunjukkan sikap bernilai akhlak mulia. Dan untuk kurikulum merdeka ini sekarang adanya muatan profil pelajar Pancasila. Ini luar biasa di sini, bukan di sini ya. Diharapkan murid dapat memahami dan bisa menerapkan apa yang sudah guru sampaikan dengan tetap terus menjadi teladan yang baik. Lanjut baca yang terakhir, atur eksekusi. 1. Pertanyaannya, siapa yang akan melaksanakan dan memantau kegiatan yang dapat meningkatkan nilai-nilai tentang bernilai akhlak mulia melalui pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan? Siapa Bapak dan Ibu?
sekolah. Dengan cara apa guru melakukan tindakan yang nyata dalam penerapan peningkatan sikap bernilai akhlak mulia, memberikan pemahaman kepada murid agar sigap dalam menolong seseorang. Ini prakteknya ya. Tanpa melihat status orang yang akan ditolong, membiasakan kepada murid untuk membiasakan 3 kata emas, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Kata kecil ini tapi sangat luar biasa apabila murid kita terapkan membiasakan dengan menggunakan kata-kata ini. Dari ini silakan Bapak dan Ibu guru, adakah yang akan memberikan tanggapan atau Bapak dan Ibu akan memberikan penambahan pada penjelasan penerapan tadi diskusi kita, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Ada? Oh ya, Ibu Titik, silakan. Boleh berdiri aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin untuk bertanya, tetapi Ya. ini mengenai pemilihan topik dengan, yaitu meningkatkan nilai-nilai akhlak mulia melalui pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, untuk yang saya tanyakan adalah ini kata menyenangkan, Bu. Jadi kenapa Ibu memilih topik ini? Yang pertama, yang kedua, pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa, Bu? Mohon dijelaskan lebih rinci. Iya. Matur nuwun. Ada lagi? Oh ya, Ibu Muji. Kaitan dengan apa Ibu Muji? Kalau Ibu Titik ini, ya, betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Tati, di sini saya ingin sedikit menambahkan kalau bisa pada visi Ibu Tati. Ini. Pada visi guru penggerak Ibu, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, berakhlak mulia atau RAS sesuai dengan profil Pancasila. Apakah bisa jika saya menambahkan kata kreatif, berprestasi, berharap agar lebih kuat untuk menekankan tujuan kita semua? Terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya bahas yang pertama dari pertanyaan Ibu Titik Sugianitro, kenapa ini ada kalimat akhlak mulia tapi dengan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini Ibu Titik dan semuanya, Bapak dan Ibu guru, pelajaran meningkatkan nilai-nilai akhlak mulia saya kuatkan dengan alasan semua orang punya keyakinan, dan orang yang punya keyakinan saya yakin akan sangat teguh dengan keimanannya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tetapi mohon maaf, di sini saya divisi ini ada religius. Saya berharap anak-anak juga bisa menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa, menjalankan sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya diskriminasi apapun itu keyakinannya. Dan kenapa saya menekankan akhlak mulia dengan pembelajaran yang benar? Kenapa harus menyenangkan? Ya, di sini saya menekankan akhlak mulia karena orang yang religius belum tentu memiliki akhlak yang mulia. Mohon maaf, tidak penjabaran itu saya ini pernah saya dari di sebuah pengalaman saya. Beliau rajin beribadah, tetapi mohon maaf, sikap toleransi tidak ada. Beliau menguatkan bahwa keyakinannya sendiri yang kuat, yang betul, tapi keyakinan orang lain salah. Ini
Inilah akhlak mulia yang ini yang harus kita kuatkan kepada peserta didik kita, biar bisa bagaimana cara menghargai, menghormati orang lain di bidang keyakinan. Lalu menyenangkan, ya, akhlak mulia bisa kita sampaikan dengan cara tadi bermain peran. Ya, ini yang menyenangkan ini di sini. Jadi pernah materi anak soleh saya praktekkan dengan prabayan dan anak-anak menyambut antusias. Ini pelajarannya menyenangkan di sini. Jadi kita memanfaatkan media sekarang, media yang ada sekarang, teknologi yang semakin canggih, anak-anak bisa pegang HP, kita manfaatkan dengan yang positif, yaitu tadi membuat karya, yaitu membuat video tentang pengalaman mereka dalam bermain di rumah, menghargai siapapun, membantu, menolong, ya, berbuat baik, termasuk cerminan akhlak mulia. Pembiasaan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini saya sudah melakukan dengan pembiasaan hari Selasa, program dari Ibu Kepala Sekolah. Selasa itu pembacaan doa-doa pendek di luar kelas, ya, di halaman sekolah sebelum pembelajaran dimulai selama kurang lebih 15 menit, biar anak-anak, tujuan dari Ibu, semangat. Nah, dari Senin sampai Sabtu semuanya terprogram sudah ada Bapak. Nah, ini hari Selasa dan Jumat ada 4. Jumat pertama yaitu Jumat ceria, Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat bahagia, dan ada Jumat berkah. Tapi ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, pembiasaan dari senam, semuanya juga kumpul lagi pembiasaan membaca bareng-bareng Asmaul Husna dengan irama anak-anak Bapak. Jadi saya memberikan irama anak-anak, tidak saya berikan irama seperti ibu-ibu pengajian yang biasa saya lakukan, biar ini anak-anak cepat hafal. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Jadi anak sambil menghafal, sambil dengan menghafal dengan riang gembira. Ini tujuan saya, ada kalimat menyenangkan. Setelah itu di pagi hari Rebo ada yel-yel, tepuk-tepuk, nyanyi nasional. Hari Kamis, hari Jumat sudah, hari Sabtu kita kembangkan dengan menyanyikan lagu-lagu daerah. Kita kenalkan anak-anak, karena anak sekarang itu sudah pada lupa. Zaman saya cuplok-cuplok sengapal, mentok apal kabeh. Nah, waktu itu insya Allah iya, gambar suling itu banyak sekali. Kemarin kita coba perahu layar, karena itu sangat masih viral ya di YouTube, gak apa-apa. Ternyata alhamdulillah anak-anak juga dari kelas 3, 4, 5 bisa. Kelas 1, 2 mungkin karena masih belum paham, nontonnya kan upi-upi ya, upi-upi. Jadi gak apa-apa, biar mereka bisa ikut mencintai budaya bangsa melalui pengenalan lagu-lagu daerah. Begitu Ibu Titik, semoga bisa membantu. Jawaban saya bagaimana, bisa diterima? Oke, terima kasih. Kemudian Ibu Puji, visi guru penggerak saya mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, berakhlak mulia. Bapak pengajar praktik yang kami hormati, tadi saya mohon bantuannya. Di sini ada sebuah ide bahwa apakah visi saya bisa saya tambahi. Kalau menurut pribadi saya bisa, tapi karena ini sudah diupload di LMS, apakah masih bisa dirubah Bapak? Oh boleh, boleh Bu Puji, terima kasih sekali atas idenya, yaitu ditambahi kreatif dan berprestasi. Jadi lengkapnya mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, berakhlak mulia, kreatif dan berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Mbak Puji, ternyata diizinkan, nanti saya sudah izin sama beliau karena ini sudah saya upload di tugas saya di modul 1.3 ya Bapak ya. Jadi makanya tadi alhamdulillah Bapak mengiyakan dan mengizinkan. Oke, terima kasih. Sudah terjadi sikap tenggang rasa toleransi yang luar biasa. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Sekian pemaparan dari saya tentang visi dan prakarsa perubahan. Apabila ada
kurang berkenan di hati ibu dan bapak semua, saya mohon maaf yang seikhlasnya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum menutup refleksi dari Bapak Ahmad Munawir selaku pengajar praktek. Ya, monggo. Terima kasih kami sampaikan. Sekali lagi beri aplaus yang meriah buat walaupun jamnya sudah melewati. Yang pertama, saya keluar saja biar gak bisa. Apa terlihat ya? Kurang ya, kurang besar. Sudah terlihat. Oke. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, jadi diskusi kali ini memotret keinginan Bapak Ibu semua, keinginan masing-masing individu, masing-masing guru di sini ingin seperti apakah idealnya gambaran Bapak Ibu tentang murid. Jadi dikatakan yang pertama ada berakhlak mulia, bertanggung jawab, religius, berkarakter, pintar, bahagia, kreatif. Saya tulis di salah satu. Bahagia, kreatif, dan aktif. Dari beberapa jawaban itu hampir mayoritas itu tentang karakter, ya. Tentang religius, berakhlak mulia. Jadi benang merahnya itu, kalau saya boleh tarik kesimpulan Bapak Ibu di pertanyaan yang pertama itu ingin murid-murid itu yang mempunyai akhlak mulia, ya, yang berkarakter. Kita percaya bahwa murid adalah amanah, pandai, penyemangat, dan hebat. Bisa ditarik kesimpulan bahwa murid-murid kita percaya bahwa murid itu adalah anak-anak yang hebat kalau kita bisa memaksimalkannya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan dari kerjasama, disiplinan, karakter, dan tanggung jawab. Mungkin kita bisa disepakati ya, kerjasama dan kedisiplinan yang penting. Kedisiplinan yang penting. Kemudian yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting, membutuhkan pengorbanan yang besar untuk belajar. Sekolah adalah tempat belajar. Nah, berarti hampir mirip bahwa sekolah adalah tempat yang belajar, tempat untuk belajar, dan membutuhkan pengorbanan yang besar. Yang kelima, kita warga sekolah yakin untuk lingkungan yang bersih dan nyaman, berprestasi dan sopan santun. Lingkungan yang bersih dan nyaman. Mungkin kita bisa sepakati di nomor 5 itu kita mementingkan warga sekolah yang lingkungan yang bersih dan nyaman untuk perselenggara pendidikan yang menyenangkan. Dari situ kalau berarti sekolah pembelajaran yang menyenangkan. Kita warga sekolah, kita dan warga di sekolah paham bahwa pendidikan itu penting. Belajar dengan sungguh-sungguh, meningkatkan prestasi, bullying tidak ada. Kayaknya bullying tadi diulang beberapa kali di awal itu saya tadi benar. Berarti kita menghendaki sekolah kita itu ingin sekolah yang bebas bullying, gitu ya, bebas bullying. Dari ke-6 pertanyaan ini, rangkumlah menjadi sebuah visi bersama. Rangkumlah menjadi sebuah visi bersama. Inginnya seperti apa? Inginnya seperti apa? Nah, keinginan itu nanti dituangkan dalam sebuah kalimat.
apakah kalimat itu sesuai, keinginan itu sesuai visi sekolah? Visi sekolah tadi sudah saya tuliskan di sini. Ini visi sekolah. Terciptanya peserta didik yang cerdas, terampil, dan berakhlak serta berbudaya bangsa. Apakah tadi yang Bapak inginkan anak-anak yang berkarakter, kemudian di sekolah yang bebas bullying, lingkungan yang nyaman dan bersih, apakah sudah termasuk di dalam visi sekolah termuat begitu? Contoh satu, tadi sekolah yang anak-anak yang menginginkan anak-anak yang berkarakter, apakah di dalam visi sekolah kita itu sudah memuat kalimat tersebut? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada yang bisa berpendapat? Silakan. Bapak itu. Bapak menginginkan anak-anak yang berkarakter, yang berakhlak mulia, menginginkan? Yang sopan santun menginginkan? Sopan santun. Itu maksudnya dalam berkarakter, berakhlak mulia, punya karakter yang positif, gitu. Karakter positif. Apakah sudah masuk di situ? Adanya berakhlak ya, satu ya. Yang berakhlak ya, berakhlak. Apakah berakhlak itu mirip atau identik dengan berkarakter? Ataukah karakter itu lebih umum, lebih luas jangkauannya daripada berakhlak? Silakan, ada yang berpendapat. Nah, maksud saya diskusinya nanti kontennya nanti ke situ. Kontennya nanti ke situ diskusinya. Sehingga apakah keinginan tadi yang Bapak Ibu tuliskan itu kalau disesuaikan dengan di sekolah itu sudah termasuk apa belum? Kalau belum, bagaimana yang perlu dimasukkan? Tapi kalau sudah cocok semua, ya sudah kita lanjutkan misinya. Kita gunakan isi tersebut dan kita buat visinya, misinya begitu. Nah, tadi ada yang sekolah yang nyaman, ya yang nyaman. Di bagaimana yang visi sekolah yang nyaman? Di visi sekolah yang bersih, yang nyaman, yang bebas bullying, yang ramah. Ada apa tidak sudah? Oh, belum termasuk, begitu. Belum termasuk. Itulah nanti diskusinya lagi seperti itu. Diskusinya. Jadi keinginan Bapak Ibu semua coba kita refleksikan ke visi sekolah. Kalau belum sesuai, kita revisi. Tapi revisi ini bukan nanti langsung dipakai, tidak perlu dikaji kembali oleh seluruh warga sekolah, pemilik sekolah, wali murid termasuk kepala sekolah paling utama dan Bapak Ibu guru semua. Jadi hari ini itu kita menggali keinginan kita keinginan pribadi masing-masing. Kayak Bu Tati sebagai calon guru penggerak punya visi beliau. Apakah visi beliau itu sama dengan visi guru yang lain? Ternyata kok beda. Kalau Bu Tati karena beliau itu faknya atau jurusannya itu di agama, beliau inginnya religiusnya yang ditonjolkan. Atau mungkin ada guru yang ops, operator inginnya yang IT-nya yang ditingkatkan. Nah, coba itu nanti digabungkan menjadi sebuah. Atau ada guru yang suka tanam-tanam, suka bersih-bersih, suka tanam-tanam, suka yang rapi-rapi gitu. Saya ingin murid saya itu rapi gitu, nggak mau yang berantakan, nggak mau ada barang-barang di atas lemarinya tertata bagus, mejanya bagus, nggak ada tingkatan, anak bisa berbaris dengan rapi di depan. Saya inginnya itu rapi, kamar mandi rapi, kalau sepatu ditaruh di depan kayaknya rapi. Saya visinya anak-anak ke depan itu punya tanggung jawab kerapian, disiplin. Itu nanti dimasukkan, visinya. Dari masing-masing nanti disatukan. Gitu. Tapi tadi kalau saya mendengar ternyata visi sekolah sudah sepakat semua ya, sudah sepakat semua. Terciptanya peserta didik yang cerdas, terampil dan berakhlak serta berbudaya. Kalimat tumpang yang beliau mereka itu sudah sesuai dengan itu. Oh iya. Untuk lebih mengingat tentang visi,
Nah, Pak, kalau saya ditanya apa visi sekolahnya apa? Sebentar, tak lihat di kantor. Tak lihat di kantor. Ya, lagi ya. Iya, berarti meluruskan sudah bertahun-tahun ya. Mungkin perlu dibuat akronim mungkin ya, kayak tadi Bu tadi bikin ras gitu ya Bu, ras. Mungkin bisa kalau tadi yang saya merah-merah tadi contoh itu dapil berbudaya namanya, bisa begitu, atau Bapak Ibu guru bisa membuat lah. Iya. Oh saya juga apa Bu? Sajadah satu badan doa Pak. Oh. Ya gitu. Oh iya. Nah itu tentang itu ya. Tapi divisi dibuat lah, biar ingat-ingatnya gampang gitu. Biar ingat-ingatnya gampang. Bebas lah, nanti kreatifnya Bu Tati dan teman-teman itu biar ketika ditanya di sekolah apa, kayak tadi saya juga berbeda ya, itu bisa diucapkan kan. Jika nanti tinggal mengumpulkan oh ini. Oke, kemudian tadi visi guru penggerak yang Bu Tati tuliskan, mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, berakhlak mulia, tepat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan itu bahasanya misinya lah, actionnya apa, bentuk rencana kegiatannya apa, meningkatkan nilai-nilai akhlak mulia melalui pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan. Ini berarti ingin berakhlak mulia dengan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan. Salah satu prakarsa perubahan dari visi, kan visi dijabarkan menjadi misi gitu ya. Misi berarti bentuk konkret langkah kegiatannya apa gitu. Bu tadi ngambil satu berakhlak mulianya, religius, dari visi religiusnya yaitu dengan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan. Itu sudah tepat. Nanti tinggal dikembangkan cerdasnya bagaimana, berakhlak mulianya bagaimana, cara mengembangkannya itu dibuat misi lagi, kegiatannya apa itu, cerdas kegiatannya apa, kemudian berakhlak mulia kegiatannya apa gitu, atau misinya bagaimana, itu bisa dituangkan lagi dengan kegiatan-kegiatan lain. Tadi ada pertanyaan apa itu pembelajaran yang menyenangkan? Dijawab pembelajaran dengan bermain peran atau role playing ya, salah satunya itu ya belajarnya menggunakan itu metodenya role playing. Banyak cara ya. Bisa dengan out class ya, outing class di luar ya. Itu langsung di lapangan, bisa permainan ya, bermain peran, permainan ya. Apakah visi bisa ditambah? Tadi bisa sekali. Ini sikap dan perilaku. Kalau dari tadi yang di visi sekolah, perilakunya bagaimana? Anak-anak setelah visi sekolah terciptanya peserta didik yang cerdas. Perilaku cerdasnya bagaimana anak-anak untuk mencapai visi ini? Yang diharapkan perilaku anak seperti apa? Perilaku gurunya seperti apa? Bapak Ibu, visi itu bukan untuk anak. Visi itu untuk sekolah. Jadi yang cerdas bukan hanya anaknya, gurunya juga iya. Maka mungkin di sesi berikutnya untuk penyesuaian misi atau visi itu kata-kata peserta didik, kata-kata yang peserta didik itu mungkin bisa dikaji ulang. Itu karena kalau ini tujuannya hanya peserta didik, ya, peserta didik. Padahal kita ingin sekolah yang bagaimana sih? Oh, sekolah yang berkarakter. Atau yang berkarakter. Ya karena bukan anak gurunya saja, gurunya juga berkarakter. Selaku suri tauladan itu harus berkarakter dulu. Ingin menginginkan anak karakter tapi gurunya juga berkarakter, ya mana mungkin, susah. Ya, kayak seperti orang tua ini melakukan memberikan sholat ngaji, ngaji sholat juga sebagai sholat. Anak dulu adalah sebagai suri tauladan. Cara nih, ayat salo berarti. Iya, jadi mungkin sekolah yang berkarakter, cerdas, terampil gitu. Terciptanya, atau boleh juga sekolah yang memiliki budaya bangsa,
dan mewujudkan peserta didik. Nah itu bisa budayanya di sekolahnya diawalkan dulu gitu ya. Jadi terciptanya peserta didik kesannya hanya untuk peserta didik, padahal kita pinginnya satu sekolah itu komplek itu komplek ya, baik gurunya, iya sekolah baik guru maupun penjaga maupun semuanya itu di situ punya. Kalau di Samsat ya pelayanan prima begitu ya, tapi semua baik pimpinan anak buah sampai tukang parkir pelayanannya prima gitu. Ini berarti beberapa catatan yang bisa saya sampaikan refleksi hari ini, tapi sebagian seluruhnya alhamdulillah sudah bisa berbagi, sudah bisa mengikuti jalannya memfasilitasi jalannya diskusi, karena peran beliau calon pemimpin pembelajaran baik di sekolah maupun lebih nanti calon pemimpin di sekolah yang disiapkan oleh pemerintah mampu menggali potensi dari masing-masing guru, karena di dalam menyamakan persepsi untuk membuat visi, mampu membuat visi yang membedakan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Dari saya cukup itu berarti Ibu, mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad Munawir. Semoga bisa memberikan pengalaman, wawasan buat kita semua. Jadi kita tahu ternyata dalam berbagai kalimat pada visi misi itu ada proses yang perlu dilalui, perlu diskusi yang matang, sehingga apa yang kita harapkan di sekolah ini bisa terwujud demi meningkatnya kualitas pendidikan. Nah, dengan berakhirnya refleksi dari Bapak Ahmad Munawir, berakhir juga acara kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil support atas kelancaran acara kegiatan hari ini. Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan selama proses kegiatan ini